Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavianisi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah Intermediate Grammar dengan topik Reported Speech. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Burhanuddin MPD. Untuk itu langsung saja ke materinya. Oke, yaitu materinya adalah reported speech. Apa yang dimaksud dengan reported speech? Yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang telah disampaikan oleh orang lain. Reported speech is sentences used to express something that has been conveyed by someone else. Reported speech is also known as indirect speech, which means indirect sentences. This sentence usually undergoes some changes from the original form. Jadi, dalam penerapannya, kalimat ini mengalami beberapa perubahan sehingga menjadi lebih jelas oleh pendengarnya. Ada 4 contoh kalimat yang dapat dirubah dari direct speech menjadi indirect speech. Antara lain, kita bisa lihat di next slide. Kalimat yang pertama ada statement atau pernyataan. Untuk mengubah kalimat ini kita bisa menambahi kata say atau said, atau boleh juga tell atau told. Kemudian agar lebih dapat mudah dipahami, kita bisa menggunakan kata that untuk penghubung. Untuk contoh kalimat yang pertama, kalimat statement yaitu I plan to visit my uncle next month, John says. Ini artinya yaitu aku akan mengunjungi pamanku bulan depan, kata John. Seperti yang kita lihat, kalau kalimat statement yaitu ditambahin say. Nah, di sini dia ditambahin say. Kalau dirubah menjadi John said that he planned to visit his uncle the month later. John bilang kalau dia akan berkunjung ke pamannya bulan depan. Yang kedua ada kalimat imperatif, yaitu yang berupa perintah, undangan maupun permintaan. Untuk indirect speech jenis ini biasanya kita menggunakan to atau not to untuk menjadi kalimat tidak langsung. Seperti contohnya, di sini contohnya don't talk to me, yang kalau kita rubah menjadi kalimat tidak langsung menjadi she told me not to talk to her. Seperti yang dijelaskan bahwa di sini kita menggunakan not to untuk merubah kalimatnya. Selanjutnya ada kalimat yes or no question. Untuk ini kita bisa merubahnya menjadi reported speech dengan menambahkan kata if atau whether. Untuk contohnya, do you enjoy the dinner? Menjadi he asked me if I enjoyed the dinner. Yang terakhir ada information question. Untuk kalimat tanya yang menggunakan 5W plus 1H, kita bisa ubah menjadi indirect speech dengan memindahkan auxiliary atau modal ke belakang subjek. Seperti contohnya, where is the post office? Menjadi she asked me where the post office was. Selanjutnya ada formula atau rumus. Sebenarnya ini tidak ada rumus khusus untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, tetapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, yaitu diantaranya ada menghilangkan tanda kutip, mengubah huruf kapital di awal kalimat, mengubah pronoun menjadi bentuk ketiga, menggunakan kata that, kemudian menggunakan whether atau if, terutama untuk pertanyaan yes or no, yang seperti tadi, kemudian mengubah time reference, dan mengubah tenses. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi tadi di formula ada mengubah time reference dan mengubah tenses.
Terkait dengan perubahan tenses dan time reference, ini ada sedikit penjelasan. Seperti perubahan tenses, kita bisa mengubah dari masa sekarang ke masa lampau, yaitu memakai past tense, past continuous, past perfect, past future, atau past perfect tense, past perfect continuous. Kemudian dari will menjadi would, have to menjadi had to, may menjadi could, atau can bisa menjadi could. Kemudian untuk time reference juga mengalami perubahan, yaitu seperti here menjadi there, last month menjadi in the month before, next month menjadi next month later, now at the time, today menjadi that day, yesterday menjadi the day before, tomorrow menjadi a day later, dan 2 days ago menjadi 2 days before. Setelah kita memahami apa itu reported speech, kemudian belajar rumus, di sini ada contoh dari kalimatnya. Yang pertama ada I have been waiting for an hour, she says. Menjadi she told that she had been waiting for an hour. Bisa kita lihat kalimat perubahan ini menghilangkan tanda kutip, memakai told, memakai kata that, kemudian lampau yaitu had been, kemudian keterangan waktunya for an hour. Kemudian yang kedua ada when will the carnival begin? She asked me when the carnival would begin. Yang ketiga ada did you enjoy the party last night? Father asked. Kemudian dirubah menjadi father want to know whether I had enjoyed the party the night before. Cukup sekian penjelasan dari reported speech, perubahan kalimat dari direct speech menjadi indirect speech. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.